Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini bertugas memimpin doa? Mereka silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Betul, siap. Berdoa mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat hari ini belajarnya? Masih. Coba Bu Citra pengen cek semangat kalian. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Masuk Semuanya masuk. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Kenapa sih kalau sehat itu bagaimana? Kira-kira kalau sehat enak apa tidak? Enak. Kalian bisa masuk sekolah, bisa berkumpul dengan teman-teman, bisa berkumpul dengan keluarga, bisa jalan-jalan. Kalau sakit, kira-kira kalian bisa tidak jalan-jalan? Tidak. Nah, ngomong-ngomong tentang jalan-jalan, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia bab 3, yaitu lihat sekitar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati pena, siswa dapat menemukan petunjuk arah untuk mencapai suatu lokasi dan mendeskripsikannya dengan rinci. Yang kedua, setelah mengamati bagian-bagian teks deskripsi yang dicontohkan guru, siswa mampu memisahkan bagian mana yang merupakan identifikasi, deskripsi, dan terutur dengan tepat. Nah, membaca Dena. Anak-anak tahu tidak Dena itu apa? Apa? Kereta pinter. Kalian pernah nggak jalan-jalan terus supaya nggak kesasar aku lihat peta dulu? Pernah seperti itu? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak. Biasanya kalau kalian jalan lihat Denanya dulu lihat petanya gimana? Di HP pinter Mbak April. Nah ini apa sih Dena itu? Coba dibaca Eka yang keras. Dena ialah peta sederhana yang menggambarkan tentang sesuatu. Ya, jadi Dena itu peta tapi sederhana untuk menggambarkan tentang sesuatu. Misalkan Bu Citra punya Dena tentang sekolahan ini. Dari kelas 4, Bu Citra kepingin menuju ke kantor guru. Lah, berarti ada yang tahu tidak kira-kira Bu Citra harus lewat mana? Bagaimana jalannya? Ada yang tahu? Coba Bu Citra kasih petunjuk arah. Kalau Bu Citra dari kelas 4 mau ke kantor, lewat mana saja? Coba Mbak Adel. Ya, lewat lapangan, terus dari kelas 4 berjalan lurus menuju ke kantor, melewati lapangan. Nah, ini perhatikan Dena di bawah ini. Rafli akan berangkat dari rumahnya menuju ke sekolah. Bagaimana rute jalan yang harus dilalui Rafli? Di mana rumahnya Rafli? Ini rumahnya Rafli ya. Nah, Dena biasanya ada petunjuk arahnya: utara, selatan, timur, barat. Kalau utara dalam sebuah peta atau Dena selalu menghadap ke atas. Utara di atas, selatan di bawah, timur
lewat mana saja? Raffi berangkat dari rumahnya, belok ke barat, lalu belok lagi ke selatan lurus. Ada perempatan, Raffi belok ke barat menuju Jalan Mangga. Dari Jalan Mangga, Raffi belok ke utara dan sampai di sekolah. Semuanya paham? Coba. Sekarang Bu Citra ada di pasar. Bu Citra pengen tahu, kasih petunjuk jalan dari pasar menuju ke sekolah. Angkat tangan siapa yang berani? Mbak Debbie, ya Mbak Debbie. Ya, Deb. Ya, dari Jalan Mangga lurus ke barat, lalu belok ke utara, sampailah di sekolah. Sekali lagi, sekarang Bu Citra ada di rumahnya Nisa. Coba siapa ya yang bisa memberitahu Bu Citra jalan menuju kantor polisi? Angkat tangan siapa yang bisa? Ayo Fandi. Dari rumah Nisa menuju ke arah Selatan. selatan, pinter. Lalu kemana? Sampai di perempatan, lalu belok ke arah pinter barat melalui Jalan Mangga dan sampailah di kantor polisi. Pinter. Sekarang selanjutnya, nah, coba Bu Citra mau dibaca yang keras sekali suaranya, dibaca Mas Akbar, dibaca yang keras. Halo, nama saya Bu Citra. Saya mengajar di SDN Karangasem. Letaknya di Desa Karangasem, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Perjalanan dari rumah ke sekolah sekitar 10 menit. Saya berangkat bekerja mengendarai sepeda motor. Jalan yang saya lalui banyak sekali dilewati truk pasir sehingga banyak jalan yang berlubang dan berdebu. Saya selalu menggunakan helm dan masker supaya tidak terkena debu dan menjaga keselamatan. Setelah melalui jalan lurus dan persawahan di Desa Sugihan, saya berbelok ke arah selatan. Jalan lurus melintasi jalan beraspal. Akhirnya sampai di tempat saya mengajar, yang terletak di sebelah barat jalan menghadap ke timur. Di sini Bu Citra itu mau menceritakan, mau mendeskripsikan kepada anak-anak supaya kalian itu bisa membayangkan. Bu Citra mulai berangkat dari rumah sampai ke sekolah, itu Bu Citra mengendarai apa, dari rumah ke sekolah itu berapa menit, terus jalannya itu bagaimana. Itu Bu Citra menuliskan di sini secara lengkap. Kira-kira kalian bisa tidak membayangkan, oh ternyata jalan yang dilalui Bu Citra itu lurus melewati persawahan, lalu sawahnya itu dilewati banyak truk pasir dan jalannya berbentang. Nah, dari teks ini, teks yang seperti ini itu dinamakan teks deskripsi. Anak-anak sudah pernah mendengar teks deskripsi? Sudah? Sudah. Baru kali ini mendengar. Baru kali ini mendengar. Nah, jadi ini adalah pengertian teks deskripsi. Coba dibaca yang keras sekali, Mbak Tasya. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci. Jual teks deskripsi agar pembaca maupun mendengar olah melihat langsung objek yang sedang
dideskripsikan. Nah, jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan objek secara rinci. Rinci itu maksudnya bagaimana? Secara jelas, secara runtut. Objeknya apa saja? Bisa orang, bisa contoh sekarang. Kalian lihat buku paket bahasa Indonesia ini. Lihat saja dulu apa ini covernya. Coba yang belum, Mbak Fitri, dilihat dari covernya ini apa saja yang bisa kamu deskripsikan. Kelihatan apa saja dari covernya ini. Warnanya bagaimana? Warnanya bagaimana? Hijau. Terus ada gambar apa saja di sini? Gambar orang, berapa orangnya? Sedang apa ini orangnya? Sedang bermain di taman. Terus ada satu anak ini yang kena memakai terus bagaimana tulisannya, jelas apa tidak? Jelas. Jadi contoh cara membuat teks deskripsinya bagaimana? Seperti ini ya. Bu Citra punya buku bahasa Indonesia. Buku ini sangat tebal. Covernya berwarna hijau, tulisannya besar dan jelas. Ada gambar anak-anak yang sedang bermain di taman dan ada seorang anak yang duduk di kursi roda. Nah, itu namanya teks deskripsi. Jadi apa yang kalian lihat itu dideskripsikan secara lengkap. Ini benda. Ini tadi Bu Citra sudah mendeskripsikan yang tadi perjalanannya Bu Citra dari rumah ke sekolah. Nah, terus kalau orang, coba kalian bisa mendeskripsikan orang? Sekarang April dari Farel. Coba deskripsikan bagaimana Farel itu. Ayo. Gak apa-apa. Yang aktif nanti dapat reward dari Bu Citra ya. Ayo April. Farel hari ini menggunakan seragam merah putih, rambutnya lurus dan pendek. Farel memakai baju putih berlengan panjang, celananya berwarna merah dan panjang. Farel menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, boleh seperti itu. Paham semuanya? Setelah kita mengetahui objek-objek pada teks deskripsi, sekarang kita akan belajar ciri-ciri teks deskripsi. Coba dibaca yang keras sekali, Mbak Rena. Ciri-ciri teks deskripsi. A. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek. B. Membuat pembaca atau pendengar seolah melihat langsung. C. Menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Ya, ini adalah ciri-ciri teks deskripsi. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Tadi objeknya apa saja? Pinter semuanya. Yang B, membuat pembaca atau pendengar seolah melihat langsung. Nah, tadi Bu Citra kan bilang, Bu Citra bercerita mulai berangkat dari rumah sampai ke sekolah. Bu Citra pakai sepeda, pakai helm, terus jalannya itu dilewati truk pasir, akhirnya banyak yang berlubang, melewati sawah, jalannya lurus. Nah, itu supaya kalian yang membaca teksnya Bu Citra tadi bisa merasakan seolah-olah kalian juga ikut berangkat dengan Bu Citra, melakukan perjalanan dari rumahnya Bu Citra sampai di sekolah. Nah, terus yang C, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Tadi di jalannya
sudah dijelaskan Bu Citra secara rinci. Jangan lurus dan banyak yang berlubang. Nek berlubang, akhirnya banyak ibunya atau tidak? Nah. Lalu ada struktur teks deskripsi. Coba dibaca yang keras sekali. Yang belum baca Mas Indra, ayo dibaca. Struktur teks deskripsi. Identifikasi berisi pertanyaan umum dari objek yang akan digambarkan oleh penulis. Bagian deskripsi pemaparan atau penggambaran secara detail mengenai objek yang dijelaskan. Penutup berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Nah, ini adalah struktur teks deskripsi. Ada identifikasi. Identifikasi ini biasanya pembukaan. Terus yang B, bagian deskripsi, yang mendeskripsikan sesuatu. Terus yang C, ini penutup, berisi kesimpulan dari kesan penulis terhadap objek tersebut. Nah, sudah. Ini Bu Citra akan membagikan LKPD kepada kalian. Nah, sekarang Bu Citra akan membagi kalian kelompok. Karena ini kelompoknya sudah heterogen, maksudnya sudah campur-campur, cewek cowok ya. Kemampuannya juga sudah dicampur. Berarti ini tetap kelompok kalian ya. Sekarang Bu Citra akan membagikan LKPD. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Setiap kelompok dapat 2 lembar kerja. Nanti akan Bu Citra jelaskan dulu petunjuk pengerjaannya. Perhatikan untuk yang ini ada gambar denahnya ya. Semuanya dilihat yang ada gambar denahnya. Coba dibaca yang keras Mas Farel. Yang ini Farel, dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati denah, siswa dapat menemukan petunjuk arah untuk mencapai suatu lokasi. Mendeskripsikan yang dengan rinci. Ya, sudah, terima kasih Mas Farel. Ini ada sebuah denah, petunjuk, amati denah di atas. Lalu temukan rute perjalanan dari rumah Sinta ke SD Brilian Jaya. Nah, ini anak-anak disuruh menuliskan rute jalan dari rumah Sinta menuju ke SD Brilian Jaya. Sudah paham semuanya? Sekarang LKPD yang satunya, coba dibaca yang keras sekali Mbak Seril, dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran setelah mengamati bagian-bagian teks deskripsi yang dicontohkan guru, siswa mampu memisahkan bagian mana yang merupakan identifikasi deskripsi dan menutup dengan tepat. Ya, terima kasih Mbak Seril. Jadi di sini anak-anak, setelah kalian membaca teks deskripsi ini, silakan dipisah-pisahkan menurut struktur teks deskripsi
deskripsinya. Sudah paham semuanya? Paham. Baik. Ambil halaman kecil. Ya, ini masih lanjut. Selanjutnya yang deskripsi. Kalimat yang selanjutnya. Yang sebelumnya. Karena hari ini waktunya sudah habis, jadi pekerjaannya bisa dilanjutkan besok ya anak-anak. Besok kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Sekarang silakan dibereskan dulu, dimasukkan ke dalam tas dulu kertasnya. Kita persiapan untuk pulang ya. Ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga membawa berkah pada kita semua. Assalamualaikum.